Shalom, puji Tuhan. Pada saat ini kita akan belajar akan firman Tuhan. Kita tahu bahwa kasih Kristus yang luar biasa yang sudah melakukan di dalam kehidupan kita. Kasih Kristus yang sudah melakukan perkara-perkara yang ajaib di dalam kehidupan kita. Kita ucap syukur dengan karya agung yang mulia melalui Bapa di surga. Dia mengutus anaknya, dialah Yesus Kristus. Dia mati dan bangkit, dan kemenangan kita peroleh di dalam Dia karena kita percaya di dalam Dia. Dan kita bersyukur kepada Dia karena melalui kebangkitan Yesus Kristus akan membuat kita semakin pasti, kepastian yang luar biasa bersama Dia. Karena Dia mati dan bangkit, Dia naik ke surga, sediakan tempat bagi orang-orang yang setia dan mengasihi Tuhan sampai Tuhan datang kedua kali. Dia berhak mendapatkan tempat yang istimewa yang Tuhan berikan kepada kita semua orang yang setia, mengasihi dan mencintai Yesus dalam hidup kita. Karena itu firman Tuhan pada saat ini saya berikan tema teladan orang Kristen menjadi berkat bagi semua orang. Mari kita lihat dalam 1 Petrus pasal yang keempat. Kita lihat ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan buat kita semuanya. Hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sesungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungguh-sungguh. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dan dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dipermuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa sebelum kita mendengar akan firman Tuhan. Sungguh bangga kami memiliki Engkau Yesus dalam hidup kami, karena Engkau mati dan bangkit, dan kebangkitan itu boleh menjadi kepastian buat kami sebagai orang-orang yang percaya. Karena kebangkitan memberikan kepastian bahwa Yesus mengalahkan maut, dan kemenangan kita peroleh karena melalui kematiannya. Biarlah dengan kematiannya Tuhan, kami sungguh-sungguh mau menjadi serupa dengan Engkau, mau hidup seperti Engkau, menjadi teladan kami di tengah-tengah dunia yang tidak mengasihi Engkau. Urapi kami dengan kuasa-Mu, biar Roh-Mu yang ada dalam hidup kami boleh menyala-nyala dengan semangat, boleh menjadi keteladanan kami di dalam dunia ini. Keluarga, saudara-saudara dimanapun kita berada, jadikanlah hidup kami menjadi berkat bagi semua orang. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita boleh melihat bagaimana firman Tuhan ini yang luar biasa buat kita. Bagaimana Rasul 1 Petrus
dia menyampaikan kepada jemaat pada saat itu, supaya jemaat itu mau seperti Yesus, hidupnya seperti dia, serupa dengan dia, hidupnya serupa dengan dia, gaya hidupnya Yesus seperti itu. Dia ajarkan itu kepada jemaat pada saat itu, supaya jemaat itu memiliki hidup dan hatinya bersandar dan menjalankan hidupnya di dalam firman Tuhan, dan selalu berdoa dan menjadi teladan di tengah-tengah dunia yang tidak mengasihi akan dia. Kita lihat bersama-sama ayat yang ke-7, dikatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasalah dirimu. Menunjukkan bagaimana sudah waktunya, sudah saatnya kita untuk mempersiapkan kedatangan Yesus. Kita mempersiapkan kedatangan Yesus itu, menyambut Yesus datang kedua kali itu dengan hati kita untuk melakukan apa yang diajarkan Yesus itu kepada kita, untuk melakukan yang terbaik melalui apa yang diajarkan Yesus, ialah untuk hidup dan berkenan dan menjadi berkat bagi orang lain. Dan inilah firman Tuhan katakan, supaya ketika Yesus datang, kita sudah siap sedia, kita sudah siap untuk menyambut dan siap Yesus membawa kita naik ke surga. Tetapi ingat saudaraku, kita perlu untuk tetap setia di dalam Dia. Untuk menyambut Dia, kita tetap setia apapun itu yang terjadi. Mungkin kita mau setia dan mengiringi Yesus untuk menanti kedatangan Dia. Kita mengalami tantangan, ejekan, kita juga mengalami penganiayaan, kita juga mengalami penindasan, dan apapun itu yang terjadi bagi kita sebagai orang-orang yang percaya. Disitulah Tuhan melihat bagaimana kesetiaan kita, ketekunan kita, sampai titik nyawa kita tetap mempertahankan Yesus sebagai juru selamat. Kita tidak akan menjual Yesus dengan apapun juga. Kita tidak akan menjual Yesus dengan harta benda, uang dan rumah mewah, mobil yang mewah yang begitu luar biasa. Kita tidak akan menjual Yesus. Tidak akan menjual Yesus. Kita tetap mempertahankan apapun itu yang terjadi. Resiko kita mengiring Yesus apapun terjadi, kita tetap mengiring Dia sampai Yesus datang. Mungkin Bapak Ibu Saudara katakan, Tuhan, aku sudah capek, aku sudah menyerah. Bagi Tuhan tidak ada kita menyerah. Tetap minta kuasa dan Roh Kudus. Tuhan, bangkitkan saya, berikan dorongan semangat bagi saya, supaya saya untuk menghadapi akan penghinaan dalam diri saya. Bagaimana pencemooh yang akan mencemooh saya, bagaimana orang-orang yang ingin menudai dan memfitnah saya dan segala macam, saya tetap mempertahankan, dan saya mau supaya menjadi teladan dalam tengah-tengah dunia tidak mengasihi, untuk mengampuni mereka yang sudah melakukan hal itu kepada saya dan saudara. Karena itu firman Tuhan katakan sini, kuasailah dirimu dengan kasih. Kuasailah dirimu dengan kasih apapun yang terjadi. Kita tetap lakukan hal itu. Orang mencaci maki, memfitnah, mencemooh kita, menjatuhkan kita, mengelek-elekkan kita. Kita tahu kita tidak sendiri, Bapak Ibu Saudara. Kita punya Roh Kudus, roh dari kita tetap mempertahankan untuk berdiri dengan senyumnya untuk mengasihi mereka yang memfitnah, menganiaya kamu. Disitulah uji iman kita, kesetiaan kita di dalam Dia. Apakah kita bertahan atau kita mundur di dalam Dia? Firman Tuhan selalu mengingatkan kita, kuasailah dirimu, jadi tenang, supaya kamu dapat berdoa. Artinya firman Tuhan katakan sini, kita memiliki kasih mengampuni orang lain. Ketika kita mau berdoa, tidak ada hambatan buat kita.
doa yang kita ucapkan di hadapan Bapa, tidak satu pun yang lalai dan terluput. Selalu Tuhan mendengar. Orang yang melakukan akan firman Tuhan dengan kasih yang luar biasa, ketika dia mau berdoa, ketika dia mau menanyakan firman Tuhan, dia tidak ada hambatan dia untuk datang kepada Tuhan. Mengapa? Karena dia taat dan setia apapun yang terjadi. Tetap mengiringi Yesus dengan wajah senyum dan muka kita gembira, mengiring Yesus sampai selama-lamanya. Kita lihat lagi. Tetapi yang terutamalah kasihlah sungguh-sungguh seorang yang akan lain. Nah ini, kalau kita ini orang yang setia dalam Tuhan, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, orang yang selalu setia dimanapun Anda berada, tetapi Anda tidak punya kasih, tidak ada artinya. Mungkin saudara juga punya berkat yang banyak, membagikan itu kepada orang lain yang membutuhkan. Tiap hari dia memberikan, membantu orang lain yang susah, diberikan, dibantu. Tetapi kalau dia tidak mempunyai kasih yang sesungguhnya daripada Tuhan. Biasa kalau kita membantu orang lain untuk menunjukkan bahwa saya ini hebat, saya ini orang kaya, mau membantu orang yang miskin, ada kesombongan. Tuhan tidak mengendaki orang-orang yang seperti itu. Tetapi kalau kita memiliki kasih yang sesungguhnya, apa yang ada dalam kehidupan kita, kita memberikan itu kepada mereka. Tidak diketahui tangan kiri. Kita memberikan berkat orang lain, jangan sampai orang tahu. Seringkali kalau kita mau memberikan kepada orang, atau kita memberikan kepada gereja persembahan perpuluhan, mau supaya namanya disebut, supaya lihat dia yang paling banyak untuk memberikan persembahan. Kita masih ingat dengan perumpamaan tentang seorang janda yang miskin. Ketika Yesus ada di depan kotak persembahan, Yesus memperhatikan orang-orang yang datang untuk memasuki uangnya ke dalam kotak persembahan itu. Ada orang kaya, dia membawa uangnya satu karung, dia datang ke depan, dia masuk dalam kotak. Sesudah itu datanglah seorang janda yang miskin, dia datang dengan baju copang camping. Dia membawa uang dan dia masuk dalam kotak persembahan itu. Dan Yesus berkata juga kepada murid-muridnya, dan dia katakan, siapakah yang paling banyak yang memberikan persembahan ini? Siapakah yang memberikan persembahan ini dengan hati, dengan sukacita, dengan apa yang ada, dia berikan itu kepada Tuhan. Murid-muridnya Tuhan Yesus ini mungkin karena dia lihat, mungkin karena yang datang ke depan membawa uang yang banyak, cukong, bawa uang yang banyak masuk itu, dan dia katakan, Tuhan Yesus yang memberikan uangnya yang banyak itu adalah si om ini. Yesus bilang, bukan murid-murid Tuhan Yesus yang memberikan yang terbaik, yang terbaik dalam hidupnya untuk mempersembahkan untuk Tuhan dengan sungguh-sungguh. Perhatikanlah seorang janda yang miskin yang datang ke depan. Dia memberikan 2 peso untuk dia menikmati makan untuk sehari saja. Dia sudah serikan untuk kepada Tuhan persembahkan, dan dialah yang diberkati oleh Tuhan. Saudaraku yang kekasih, kita mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan itu dengan tulus, dengan ikhlas, tanpa ada orang yang tahu, tanpa ada orang yang mengerti. Jangan sampai orang lain tahu. Dan itulah yang Tuhan inginkan, kita memberikan, menopang orang lain, supaya tidak ada orang lain yang tahu apa yang kita lakukan untuk memberikan
kepada Dia. Dan Yesus mengajarkan kita sebagai orang Kristen yang hidup di dalam Dia, kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan dengan tulus, dengan ikhlas, dengan hidupnya. Kita mau persembahkan kepada Tuhan. Dan kita tidak mau bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Kita tetap bersukacita dan bergembira di hadapan Tuhan. Supaya hidup kita selalu diarahkan dan diberkati oleh Tuhan. Dan Roh Kudus selalu menyertai kita. Supaya kita tetap mempertahankan hidup kita, mempertahankan iman kita. Jangan sampai kita jatuh dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan ini Tuhan inginkan buat kita, supaya kita mau menjadi orang Kristen, menjadi teladan di dunia ini, menjadi berkat. Kita orang Kristen ini adalah anak-anak Tuhan yang mengasihi akan Dia, dan kita adalah serupa dengan Dia. Kalau kita serupa dengan Dia, kita harus melakukan seperti Yesus. Orang caci maki, meludahi, dan memfitnah, tetap kita mengasihi dan mengampuni dan tidak membalas. Dan itulah yang Tuhan inginkan bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan katakan sini, layanilah seorang yang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah dipersiapkan tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik. Dan dari kasih karunia Allah, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara dengan firman ajaib itu. Tuhan kasih kita karunia, talenta kita masing-masing. Masing-masing Tuhan sudah kasih porsi untuk kita bersama-sama bergandeng tangan untuk melayani akan Tuhan. Di gereja, kita juga akan bergandeng tangan dengan pendeta, majelis pengurus gereja, penatua-penatua, dengan jemaat kita bergandeng tangan bersama-sama untuk memikirkan bagaimana pelayanan ini menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Kita bergandeng tangan supaya bagaimana kita bisa memenangkan jiwa-jiwa yang ada di sekeliling kita yang perlu bantuan dari kita. Kita bergandeng tangan, bukan kita saling mencemooh satu yang lain. Jangan ini, oh saya hebat dan saya lebih hebat dari kamu. Kamu ini majelis pengurus nggak punya kekuatan apa-apa. Kamu nggak punya talenta ini. Jangan kita saling merendahkan diri orang lain. Jangan kita merendahkan orang lain. Kita sama-sama sebagai pengurus gereja, majelis gereja, kita menopang, bergandeng tangan bersama-sama untuk menopang satu yang lain. Kalau dia lemah, kita nopang dia, supaya kita sama-sama melangkah berjalan bersama Yesus, dan berkatnya juga kita menikmati bersama-sama, bukan kita sendiri. Kan itu Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan sini, supaya Allah dipermuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus itu dialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Supaya dengan sikap kita, hidup kita ini, kita mempermuliakan Tuhan. Supaya hidup kita ini menjadi teladan, menjadi berkat bagi orang lain. Ada sesuatu dalam hidup kita yang tidak beres dalam hidup kita untuk melayani Tuhan. Kita minta kepada Tuhan melalui Roh Kudus untuk mengecek hati kita, introspeksi hati kita, melihat apakah saya ini berkenan atau tidak di hadapan Tuhan. Mungkin pelanggaran kita terlalu banyak. Itulah yang menghambat kita. Kenapa saya tidak diberkati Tuhan? Mengapa saya selalu saya mengalami seperti ini, tidak ada kemajuan? Mungkin saudara dan saya mungkin salah langkah, salah untuk bertindak, salah mengambil keputusan di hadapan Tuhan. Karena itulah saudara, Tuhan melihat buat kita. Bukalah hati saudara dan saya, supaya hidup kita ini diberkati dan berkenan di hadapan Tuhan. Roh Kudus akan masuk dan menguasai kita, supaya kita melangkah akan menjadi berkat bagi orang lain. Supaya kita melangkah bersama kuasa dan Roh Kudus, kita boleh menjadi kemuliaan bagi orang-orang yang ada sekeliling kita. Kita melangkah bersama-sama dengan kuasa dan Roh Kudus, supaya banyak orang-orang yang lain yang tidak mengenal Kristus
boleh percaya akan Kristus di dalam dia. Dan semua orang yang sudah percaya pada Yesus dan kita bawa kepada dia, kemuliaan Tuhan meliputi dengan sukacita. Kenapa? Karena kita melakukan bersama-sama. Kita melakukan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang mulia dan kudus di hadapan Tuhan. Maka semua pekerjaan ini tidak sia-sia dan penuh dengan kemuliaan buat Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari melalui Paskah kita tetap bergandeng tangan. Tetap kita mendukung akan pendeta saudara, mendukung akan penatua majelis dan pengurus gereja, mendukung mereka. Berikanlah motivasi buat mereka. Ada berkat yang lebih, bantulah untuk mereka dalam pelayanan, untuk melakukan pekerjaan Tuhan, untuk melayani Tuhan. Apa yang Anda yang punya, suara yang merdu, talenta yang Tuhan berikan, berbicaralah, menyanyi untuk kemuliaan buat Tuhan. Melalui pujian ada kuasa dan mujizat itu boleh terjadi. Mungkin Anda juga sebagai seorang pengajar, dosen, bisa mendidik anak-anak teologinya, adik-adik kita yang mempersiapkan menjadi hamba Tuhan. Dengan karunia talenta disiapkan mendidik mereka menjadi anak-anak Tuhan. Mungkin Anda juga punya talenta sebagai pengembalaan. Minta Roh Kudus untuk menguasai untuk pengembalaan. Pengembalaan itu supaya membawa domba-dombanya selalu dipuaskan, dikenyangkan, dan mereka merasa diberkati karena pengembalaan sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Banyak karunia talenta. Mari kita bersama-sama punya talenta kita masing-masing. Mari kita menjadi teladan akan dunia ini. Jadi teladan orang Kristen dengan talenta kita. Ayo kita bersama-sama untuk memuliakan Tuhan. Kita menyenangkan hati Tuhan. Kita memasyurkan nama Tuhan dengan hidup kita yang sudah ditebus, hidup kita yang sudah dimerdekakan dengan darah Yesus Kristus itu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau lakukan itu yang terbaik di dalam Tuhan. Saya yakin dan percaya Bapak dan Ibu Saudara mendengar firman Tuhan, Roh Kudus akan berbicara. Buka hati Bapak Ibu Saudara. Sudah saatnya kita lepas dan buang sikap egois, sombong, congkak, suka menjatuhkan orang lain, menganggap saya lebih hebat. Hilangkan itu. Roh Kudus juga akan bantu supaya Anda dan saudara berdiri untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Percaya Tuhan menyertai, menolong dan memberkati. Akan bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara untuk memuliakan Tuhan, mengagungkan nama Dia, supaya kemuliaan Tuhan meliputi untuk kemuliaan untuk selama-lamanya bagi Dia. Berikan untuk kita. Haleluya. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang sudah menguatkan kami, menyegarkan kami, supaya kami tetap lebih dekat kepadamu, lebih setia dan mengasihi, supaya sikap perbuatan Engkau Yesus menjadi teladan buat kami, dan kami akan jalankan teladan itu kepada dunia yang tidak mengasihi Engkau. Pakailah kami Tuhan, dimanapun kami berada, menjadi tiang-tiang kebenaran, menjadi garam-garam dunia untuk mengarami akan dunia ini dengan terang dunia ini. Dengan hidup kami, keteladanan kami bersama Yesus akan menjadi nyata buat dunia ini dan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati buat Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Berkati mereka dalam pergumulannya. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan berkati mereka. Mari kita bergandeng bersama-sama untuk memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, untuk melayani Tuhan bersama-sama untuk kerajaan surga kemuliaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang daripada Dia,
selalu menyertai Bapak Ibu Saudara mulai saat ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin.